sampai pada Kapolri. Saya waktu itu dengan kalimat seperti ini. Saya atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak akan menjadi alat kekuasaan. Oleh karena itu, kami tidak akan mendukung dekret presiden karena itu melanggar konstitusi. Karena membubarkan DPR, membubarkan Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini masih seputar acara peluncuran buku berjudul Menyelamatkan Reformasi Polri di antara Dekret Presiden dan Sidang Istimewa 2001 yang digelar di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus 2025. Dalam video ini menampilkan statement dari para pelaku sejarah menjelang dekret dan sidang istimewa pada 2001 lalu sewaktu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memimpin negeri ini. Pelaku sejarah tersebut yaitu Jenderal Polisi Purnawirawan Suroyo Bimantoro yang waktu itu menjabat sebagai Kapolri ke-16 pada tahun 2000 sampai 2001. Kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar yang menjabat sebagai Menko Polsoskam pada 2001 lalu, dan Sidarto Danusubroto, anggota DPR RI pada tahun 1999 sampai 2014. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kisah mereka. Dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Saya sekilas akan menyampaikan saja kasus posisinya sehingga timbul masalah ini. Sebetulnya yang pertama-tama itu adalah adanya dispute antara Presiden dengan DPR. Sebetulnya itu. DPR berusaha menekan Presiden dengan memorandum 1, memorandum 2, dan seterusnya. Presiden kemudian mengambil langkah ingin menerbitkan dekret yang isinya adalah membubarkan DPR, membubarkan golongan karya kalau nggak salah ya. Saya itu sudah sekian puluh tahun lupa. Nah, beliau pasti tahu bahwa ini tidak akan mungkin bisa dilaksanakan dengan baik kalau tidak ada dukungan dari TNI dan Polri. Oleh karena itu sebetulnya pada beberapa bulan sebelum kasus itu terjadi, dekret itu, kita kebetulan dulu setiap minggu sekali itu berkumpul di kediaman Wapres Mbak Megawati, Ibu Megawati, yaitu Menko Polhukam dengan komunitas bidang politik dan hukum dan keamanan, Polsoskam ya, Polsoskam. Pada saat itu Presiden hadir. Presiden hadir, kemudian kita dikumpulkan oleh Presiden. Di samping Presiden adalah Ibu Wakil Presiden. Di sebelah kanannya berturut-turut Mas Bambang Yudhoyono, Panglima TNI, saya, dan menteri-menteri yang terkait. Di seberang saya adalah Pak Mahfud. Di situ Presiden mengungkapkan begini, saya bermaksud untuk mengeluarkan dekret. Itu mungkin 3 bulan sebelum kejadian. Jadi gimana pendapat saudara-saudara, mendukung atau enggak? Terus terang aja, kata beliau, kan kayaknya begitu ya, terus terang. Mula-mula ditanya Wapres. Wapres karena satu kotak dengan Presiden tentu tidak menjawab. Habis itu baru SBY, beliau kan orang sopan dan sebagainya, jawabnya halus, tapi intinya menyarankan supaya dekret itu tidak dikeluarkan dengan segala pertimbangan.
Kemudian Panglima TNI. Panglima TNI juga tidak mendukung sampai pada Kapolri. Saya waktu itu dengan kalimat seperti ini. Saya atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak akan menjadi alat kekuasaan. Oleh karena itu, kami tidak akan mendukung dekret presiden karena itu melanggar konstitusi. Karena membubarkan DPR, membubarkan Partai Golkar. Semuanya tidak ada yang setuju, prinsipnya tidak ada yang setuju. Dengan bahasa yang masing-masing lah. Pak Mahfud paling ujung, waktu itu dia Menteri apa? Menteri Pertahanan mungkin. Kalimatnya begini, saya masih ingat ini. Sebetulnya, kata beliau, presiden itu punya hak untuk mengeluarkan dekret. Contohnya Bung Karno, 59 beliau membubarkan konstituante, mendekretkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Waktu itu saya bantah Pak Mahfud ini. Jadi Pak Mahfud, saya mohon maaf, saya juga sedikit-sedikit belajar hukum tata negara ini. Memang ada hak presiden untuk mengeluarkan dekret, tapi ada persyaratan-persyaratan. Kondisio sine qua non yang harus dipenuhi supaya beliau bisa mengeluarkan dekret. Pada waktu Bung Karno, konstituante yang harusnya membentuk konstitusi itu deadlock karena separuh menghendaki Islam sebagai dasar negara, separuh menghendaki nasionalisme sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Deadlock berbulan-bulan. Kalau tidak ada konstitusi di sebuah negara, maka undang-undang di bawahnya tidak ada yang bisa dibuat. Jadi stuck negara itu. Oleh karena itu, dengan dukungan dari Jenderal Nasution, dari Angkatan Darat waktu itu, beliau mengeluarkan dekret presiden 5 Juli, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah sekarang ini Pak Mahfud tidak ada kondisi semacam itu. Yang ada itu hanya dispute antara DPR yang dianggap anak-anak, taman kanak-kanak, dengan presiden. Sementara kehidupan berlangsung terus dengan normal, tidak ada masalah apa-apa. Sehingga menurut pendapat saya tidak tepat presiden mengeluarkan dekret. Nah, jadi test the water dukungan Polri dan TNI itu presiden tahu bahwa Polri dan TNI tidak akan dukung. Oleh karena itu beliau berhitung kalau polisi dan TNI tidak mendukung maka gagal dekret. Ini gambaran. Oleh karena itu beliau berusaha untuk mengganti pimpinan Polri dan TNI. Pimpinan TNI mulai dari mengganti Kasat dengan Agus Wiradikusuma. Ini dijawab oleh Angkatan Darat di bawah Tarto ya, Sutarto. Dengan konferensi Pangdam di Bandung. Di mana di situ salah satu poinnya adalah menolak Kasat yang politisi, gitulah, jenderal politis. Kemudian Polri kita juga sudah mengeluarkan statement tadi di depan presiden sendiri bahwa kita tidak akan mendukung dekret, tidak akan mau dihadapkan dengan rakyat untuk sebuah kekuasaan. Itu istilah saya begitu. Nah itu yang bergulir kemudian menjadi usaha-usaha untuk mengganti Panglima TNI, mau ngangkat siapa itu kawan kita tuh, lupa saya, menjadi Wapang TNI tapi ditolak juga, dan seterusnya. Mau ngangkat yang Perdana Kusuma dari KSAU, dia juga menolak, jadi gagal semua. Nah, yang paling gampang itu polisi.
Karena memang polisi saya akui. Ini mungkin polisi-polisi marah sama saya. Bahwa memang kalau dibanding TNI, polisi itu kurang solid. Oleh karena itu, yang dilakukan beliau mengganti Kapolri dulu. Dengan mengangkat Khairuddin Ismail. Khairuddin Ismail diangkat. Tetapi beliau juga kesulitan ini jadi apa gitu. Sehingga diakalilah dengan apa istilahnya, apa namanya, Wakapolri dulu. Wakapolri kita tolak karena sudah tidak ada struktur Wakapolri di dalam struktur organisasi Polri saat itu. Tapi beliau kan presiden dan struktur organisasi Polri itu hanya Kepres, sehingga beliau mengeluarkan Kepres dengan apa? Antidatir saat dia nunjuk si Khairuddin. Jadi saya sama kawan-kawan mikir ini nggak bisa ditolak kalau yang ini. Jadi oke lah kita kompromi dengan menerima Khairuddin Ismail sebagai Wakapolri. Tetapi maju lagi beliau dengan menunjuk Khairuddin Ismail sebagai pemangku jabatan Kapolri dan menonaktifkan saya sebagai Kapolri. Kita sebagai institusi menolak itu juga karena tidak ada istilah nonaktif untuk seorang Kapolri yang tidak melakukan kesalahan apapun juga. Jadi kita membuat surat resmi. Saya minta yang tanda tangan Pak Yuyun, Sekjen. Mengapa? Karena saya ingin melibatkan seluruh institusi itu. Kalau saya yang tanda tangan, seolah-olah saya aja yang menolak itu. Seolah-olah hanya saya kepingin jadi Kapolri. Terus. Padahal Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, 3 bulan setelah saya jadi Kapolri, saya sudah minta mundur. Yaitu waktu terjadi perbedaan pendapat tentang bendera OPM. Saya menolak bendera OPM dikibarkan, beliau mengizinkan. Sehingga saya menulis surat kepada beliau. Jadi kalimatnya saya masih ingat karena saya sendiri yang bikin. Berhubung sudah tidak ada keserasian kebijaksanaan di dalam pengelolaan keamanan dalam negeri antara Presiden dengan Kapolri, maka bersama ini saya mengundurkan diri dan mengajukan nama-nama calon Kapolri. Ini bisa dicek di segmen mungkin masih ada. Tetapi begitu ada ribut-ribut ini, buru-buru saya cabut lagi surat itu, saya tarik lagi gitu, dan sampai dipakai dasar untuk pemberhentian saya. Itulah yang terjadi, sehingga saya dan Mas Bambang itu diberhentikan pada waktu yang sama, hari yang sama. Mas Bambang diganti Kang Agung, ya. Jadi Mas Bambang nelpon saya pagi-pagi jam 10. Mas Bim dipanggil Presiden enggak? Oh iya, saya juga dipanggil. Ini kita berdua dipanggil karena kira-kira mau diberhentikan karena menentang dekret, tidak mau dukung dekret. Kalimat saya, ini ada di buku saya sebetulnya, di buku itu ada. Alhamdulillah Mas, saya juga sudah bosan nih jadi Kapolri. Baru sebentar udah males saya. Ternyata jadi Kapolri nggak enak begini nih. Tapi SBY mencegah. Itu ada di buku SBY juga. SBY bilang saya, Mas Bim, jangan Mas, jangan menerima. Ini ada kata-kata yang membuat saya jadi semangat untuk menolak juga, tidak jadi menerima diberhentikan. Demi nusa dan bangsa. Ini kuncinya di situ kalimat itu. Saya tersentak juga. Demi nusa dan bangsa, Mas Bim tidak boleh menerima
karena Mas Bim ini harus dengan persetujuan DPR. Kalau saya, Mas, ini boleh ditanyakan sama SBY. Kalau saya sebentar aja selesai, karena saya memang tidak perlu persetujuan DPR. Kalau gitu gini, nanti habis dari Presiden, Mas Bim ke kantor saya. Kita bicara dengan seluruh kepala staf angkatan. Oke? Gitu. Benar. Saya dipanggil Presiden. Kemudian hanya berdua. Beliau, ini boleh diceritakan semua. Boleh diceritakan semua. Boleh ya? Boleh aja. Nah, di situ saya langsung dicecar, bukan dicecar, beliau jelaskan, Pak Bim, saya tidak bisa mempertahankan Pak Bimantoro lagi sebagai Kapolri. Karena LSM, nah ini, LSM mendesak saya untuk mengganti Pak Bimantoro. Saya bilang, LSM mana Gus? Nanti saya kumpulin Gus. Oh, nggak perlu saya sebut. Dan lagi pula Pak Bimantoro itu anak buahnya nembak anak buah saya di Pasuruan, di warung kopi. Nah, gitu. Di warung kopi. Mungkin informasi yang disampaikan beliau. Saya bilang, Gus Dur tahunya dari mana, Gus? Kalau di warung kopi, saya mungkin beliau lupa. Saya lihat, oh lihat di mana? Gitu. Itu tidak di warung kopi, itu di jalan, dan itu merusak kantor polisi. Sehingga dilakukan penembakan, tetapi kalau kasusnya itu, saya bertanggung jawab. Karena memang saya perintahkan kepada seluruh anggota saya, kalau ada tindakan anarkis, saya perintahkan tembak di tempat. Ya, saya bertanggung jawab. Tapi saya minta diproses. Kalau perkara Gus Dur mau memberhentikan saya, silakan. Asal mengikuti prosedur, yaitu dengan persetujuan DPR. Kalau tidak, saya tidak mau. Saya bukan mengundurkan diri, Gus. Oh, saya disuruh mengundurkan diri. Kita mengundurkan diri aja. Saya menolak. Karena saya bertanggung jawab terhadap perintah yang dikeluarkan terhadap anggota saya. Jadi saya tidak akan mengundurkan diri. Tetapi saya siap diberhentikan asal sesuai dengan prosedur. Kalau tidak sesuai itu melanggar konstitusi, Gus. Nah, beliau rupanya nggak sabar lagi. Udah keluar? Ya keluar lah. Ya, keluar. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Gus Dur. Ya. Bagaimana juga beliau kan pemimpin kita dan juga banyak jasanya dan banyak pemikiran-pemikiran beliau yang baik untuk negara kita. Begitulah, lalu kami saya dirangkul, di luar dirangkul sama kawannya Gus Dur yang jadi menteri yang baru saja dipecat juga. Saya lupa namanya, bekas dubes di Australia. Dia peluk saya, Pak Bim yang sabar ya, sabar ya. Saya bilang sambil ketawa, sebetulnya suruh sabar yang di dalam sana, jangan saya. Karena yang nggak sabar bapak itu, gitu. Kemudian kami rapat di kantornya Mas Bambang Yudhoyono. Ya di situ tidak perlu saya sampaikan apa yang kita rapatkan, tapi intinya TNI dan Polri akan satu garis di dalam menghadapi situasi nasional ini. Karena yang bisa menjadi tiang penopang Republik ini adalah kesulitan antara TNI dan Polri. Itu komitmen kita dengan tiga angkatan. Tapi ada yang lucu sebetulnya. Jadi Riam Nizar waktu itu masih Pangkostrat. Beliau kan orangnya semangat tuh ya Pak Sofyan Yakub, ya Pak Sarudin dari Lampung ya kan. Pokoknya kalau Kasat diganti pimpinan TNI, saya ambil alih.
Mas Wito itu orang Jawa. Lah terusannya di mana? Kan dia orang di baru saya bilang, Mas, ini maksudnya ini kalau angkatan darat diambil alih. Kalau TNI enggak. Begitu saya kira sekilas gambaran situasi waktu itu. Dari tanggal 1 Juni sampai 23 Juli 2001. Jadi waktu itu Pak Agung mendapat arahan dari khusus mulai masa. Silakan Pak dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Itu tadi episode pertama. Episode berikutnya adalah suatu hari Gus Dur sebagai presiden memanggil saya. Saya Menteri Perhubungan. Gus Dur paling sering manggil saya di istana, makan bareng, ngobrol. Jadi makan malam lah kita. Setelah makan malam ngobrol. Ngalor ngidul. Itu Pak Agung itu kiper Brasil itu Dida itu, wah orangnya bagus. Dalam hati saya tahu dari mana loh. Tapi ya itulah ngobrol sana, ngobrol macam-macam. Tiba-tiba setelah hampir 1 jam ngobrol, tetap meja. Pak Agung, besok Pak Agung ganti itu Susilo Bambang Yudhoyono. Pak Agung jadi Menko Polhukam, ganti dia. Saya kaget, dia lagi ngobrol enak-enak, tiba-tiba begitu. Terus Pak Presiden, mohon maaf, ada apa nih kok tiba-tiba begini? Pokoknya gebrak lagi meja. Besok ganti dia. Saya tanya lagi, Pak Presiden, mohon maaf, apa salah dia kok mesti diganti? Pokoknya kedua saya nggak tanya lagi deh. Besoknya keluar Kepres. Saya serah terima sama Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menko Polhukam. Begitu saya jadi Menko Polhukam, yang pertama saya lakukan adalah saya berusaha memotret perkembangan situasi dan kondisi bangsa saat itu. Dan untuk bisa memotret dan menghasilkan potret yang objektif, maka diperlukan ada kejujuran hati, ketulusan hati saya. Maka setelah saya lakukan pemotretan, potretnya adalah 40% Gus Dur bertahan, 60% Gus Dur jatuh. Itu potretnya. Dan saya sebagai Menko Polhukam, ya tentunya saya pembantu presiden. Saya berusaha untuk meningkatkan yang 40% itu harus saya tingkatkan. Itu tugas saya. Itu loh. Jadi banyak hal-hal yang waktu itu memang diwarnai dengan seteru yang eskalatif antara presiden dengan DPR. Suatu ketika juga saya pernah dipanggil oleh presiden. Beliau langsung perintah saya, Pak Agung, tangkap itu Bimanto. Tangkap dia. Gitu kan. Saya ketawa aja. Pak Presiden, apa salah dia, Pak? Oh, pokoknya tangkap. Itu. Jadi saya ketemu beliau lah. Biar aku nangkap kau. Sehingga tidak. Jadi memang banyak hal-hal. Sampai akhirnya masalah dekret ini dikumandangkan kembali oleh beliau sebagai presiden itu. Karena seterunya dengan DPR itu sangat eskalatif. Mungkin bencinya sampai ke ubun-ubun keluar. Kalau perlu saya akan mengeluarkan dekret. Gitu. Perintah presiden itu. Jadi begitu saya sebagai Menko Polhukam mendengar ancaman seperti itu dari seorang kepala negara, maka saya berusaha untuk memotret lagi, menganalisa, mengkaji. Jadi kalau presiden mengeluarkan dekret, kira-kira apa yang akan terjadi di negeri ini? Maka saya kumpulkanlah aparat intelijen kita, BIN, BAIS, Intel, polisi, saya kumpul di Polhukam. Kita kaji bersama, kita analisa bersama. Dan hasilnya adalah
kalau sampai presiden mengeluarkan dekret, maka suasana akan buruk, akan terjadi perpecahan, bahkan akan terjadi pertumpahan darah. Itulah hasil kajian kita. Nah, 2 minggu kemudian, siang hari, Presiden Gus Dur mengancam, nanti malam jam 12 saya akan mengeluarkan dekret. Itu ancaman dari Presiden. Begitu saya mendengar ancaman ini, maka sore hari saya kumpulkan Panglima TNI Laksamana Widodo, Kepala Staf Angkatan Daratnya Pak Endriartono, Lautnya Laksamana Indroko, Udaranya Marskal Hanafi. Mereka berempat saya kumpulkan. Saya sampaikan sama mereka, aku dengar nanti malam Presiden mau mengeluarkan dekret. Padahal kalau dekret keluar, suasana akan buruk. Akan terjadi perpecahan di negeri ini, pertumpahan darah bahkan. Jadi begini deh, kalau sampai nanti malam Presiden mengeluarkan dekret, maka sikap kita tegas. Sikap kita tegas, kita akan menolak dekret. Sikap kita ini hanya dilandasi satu interest, hanya satu interest. Interestnya adalah menjaga keutuhan bangsa ini. Tidak ada interest lain. Dan saya mohon kepada mereka berempat, tidak ada di antara kita yang ragu-ragu akan sikap kita ini. Tidak ada di antara kita yang takut akan kehilangan jabatan. Itu sikap kita. Lantas Pak Endriartono Angkatan Darat, Bang, polisi gimana Bang? Tanya. Saya bilang, polisi itu bukan robot. Mereka tahu mana yang benar, mana yang tidak baik buat bangsa ini. Itu nanti urusan saya. Maka saya teleponlah Pak Bimantoro. Ya, saya dekat sekali sama beliau ini waktu itu. Ya Pak, di junior saya yang paling dekat dengan saya. Saya telepon sebagai Kapolri. Saya gambarkan sikap kita yang 3 angkatan dan TNI dan Panglima TNI. Akhirnya beliau dengan tegas, Mas, aku siap di belakang Mas. Sama di sini. Tapi Kapolri itu ada 2. Ada hadir nggak Pak Hairudin Ismail? Pak Hairudin Ismail. Saya pun dekat sama dia. Maka saya telepon dia. Saya bilang, Din, kita udah kayak saudara nih. Ketika aku pangdam di Birabuana, di Makassar, orang tua mesti datang ke rumah. Jadi harus bisa membedakan di mana yang benar. Beliau pun sama. Sikapnya sama dengan kita, siap mendukung, siap bergabung. Jadi Polri pun solid, TNI-nya solid, ABRI-nya solid. Ibu bapak sekalian, kalau TNI dan Polri-nya sudah solid seperti itu, nggak usah khawatir. Sebesar apapun ancaman terhadap negeri ini tidak akan mampu. Selama TNI dan Polri. Dan nyatanya apa? Dekret keluar, tidak efektif, sidang istimewa, Gus Dur jatuh, Megawati naik, tanpa sebutir peluru, tanpa setetes darah pun. Kenapa? Karena TNI dan Polri solid. Jadi cerita mengenai dekret ini, pada saat menjelang dekret, Ketua MPR, Saudara Amin Rais, dia menemui saya. Menyampaikan kepada saya, Pak Menko, semua fraksi di MPR sudah sepakat akan melaksanakan sidang istimewa kalau sampai Presiden mengeluarkan dekret. Saya tanya, oh benar, Pak Amin, semua fraksi sudah sepakat? Sudah Pak. Jadi perjuangan, karena Megawati kan wakil presiden kan? Sudah. Oke, Mas Amin. Kalau semua fraksi sudah sepakat, kalau dekret keluar silakan laksanakan sidang istimewa.
Begitu. Terus beliau minta jaminan keamanan, keselamatan sidang. Nah inilah saya koordinasi sama polisi, bagaimana mengamankan sidang. Dan ibu bapak sekalian, ada hal yang sebetulnya tidak elok saya ceritakan. Sebelum dekret keluar, saya ajak Laksamana Widodo, Panglima TNI, ayo kita ke istana. Kita berdua ke istana. Dan tahu istana udah kayak pasar malam. Ya pakai sarungan, LSM semua ada di dalam. Saya dengan Pak Widodo nunggu sebentar, terus ajudan, Pak silakan. Masuklah saya ke ruangan rapat presiden. Di ruangan rapat itu sudah ada 7 orang menteri. 7 orang menteri. Pastinya pendukung dekret. Dan saya nggak usah sebut siapa menteri-menteri. 7 orang menteri. Saya duduklah berdua sama Pak Widodo. Duduk. Nggak berapa lama masuk presiden. Gus Dur. Dengan suara yang keras, suara yang lantang. Beliau menyampaikan, jam 12 nanti saya akan mengeluarkan dekret. Mengapa dekret dikeluarkan? Dicaci maki semua. Amin Rais, Akbar Tanjung, semua dicaci maki. Termasuk Megawati, wakil presiden. Apa isi dekret? Bubarkan Golkar, bubarkan DPR, macam-macam. Itulah rencana Presiden Gus Dur jam 12 nanti. Setelah beliau mengeluarkan rencana ini dengan suara yang lantang, suasana sepi, hening. Mohon maaf Pak, Bu, apa yang saya lakukan? Saya berdiri. Saya pindah dulu. Presiden, sebelah presiden ada kursi kosong. Saya duduk di kursi kosong itu. Lantas saya sentuh pahanya. Pahanya Pak Presiden Gus Dur ini. Pak Presiden, saya Agung Gumelar. Saya pembantu Bapak. Saya staf Bapak. Saya ingin menyampaikan masukan dan saran. Kalau Pak Presiden mengeluarkan dekret, suasana akan buruk. Akan terjadi perpecahan di negeri ini. Bahkan mungkin pertumbuhan. Jadi saran saya Pak Presiden jangan keluar itu dekret. Tidak ada itu dekret. Saya teramat kaget, beliau berdiri, dia bentak saya sekeras-kerasnya. Dibentak saya. Terus dicaci maki saya. Setelah selesai caci makian Bapak Presiden, saya sampaikan lagi, Pak Presiden, saya pembantu Bapak, saya staf Bapak, saya menterinya Bapak. Saya tidak ingin, saya tidak mau, dan saya tidak rela. Pemimpinku, presidenku salah dalam membuat keputusan. Dibentak lagi saya. Sudah saya putuskan, setuju dekret ikut, saya tidak setuju pisah. Nah, bentakan kedua ini dalam hati saya, dikira lu aja bisa teriak. Gue juga bisa teriak. Saya juga teriak. Keluar saja, keluar Pak Widodo. Kita berdoa keluar. Itulah yang terjadi. Dan ternyata ya, sidang istimewa terlaksana. Hasilnya adalah Gus Dur jatuh, Megawati naik, tanpa sebutir peluru, tanpa sampaikan sekarang. Oleh karena dari pengalaman ini, Pak, ini rekan-rekan dari polisi, saya itu bubui mulut saya, bubusa mulut saya, selalu menginginkan agar supaya soliditas TNI adalah jaminan tentang kokohnya NKRI. Sebesar apapun ancaman terhadap negeri ini, selama TNI dan Polri solid tidak akan mampu. Ini bubui mulut saya. Jangan mau kita dipecah belah, karena upaya memecah belah TNI dan Polri itu sangat intens. Lihat aja, kalau demo berapa tahun, 2 tahun yang lalu, isinya apa? Polisi musuh kita, TNI kawan kita. Itu upaya memecah belah. Kitanya jangan larut, jangan mau itu dipecah belah. Di Poso, selebaran. Apa isi selebarannya?
minta supaya tentara keluar dari poso. Tua ya. Jadi saya bersyukur mengalami 7 presiden ya, dari ajudan Bung Karno sampai terakhir Banti Pres Joko Widodo. Saya baru pensiun 8 bulan lalu ya, setelah 60 tahun di pemerintahan. Sempat dengan Pak Agung di Banti Pres, beliau 3 tahun, tapi lalu beliau jadi menteri waktu itu. Hanya 3 tahun di Banti Pres Pak ya, sama saya. Saya 10 tahun. Kalau Bintoro ini, saya Kapolda Jawa Barat, beliau patut di Seskopol. Tidak tahu nasibnya kenapa di Patun ya. Mungkin akal mungkin ya. Betul ya. Haruslah terima Kapolri, topatnya dibawa ke Singapura. Ya, memang ya, tapi kenakalan itu yang membuat dia jadi Kapolri ya. Ya memang dalam kehidupan kita ini kita perlu nakal sih kadang-kadang ya. Melawan satu sistem yang tidak benar itu kita harus berani. Bagaimana saya terlibat di dalam reformasi kepolisian itu, saya hampir selama 15 tahun di DPR saya sampai ketua MPR ya, banyak sekali terlibat di mungkin anaknya Pak Sabri ini anggota DPR ya. Tapi saya malah jadi diwawancara dalam buku ini ya, bahwa saya terlibat dalam reformasi. Lewatan diwawancara ya. Tapi ada dalam buku ini semua ya. Jadi ini satu kehormatan bagi saya. Kalau saya harus menyampaikan pengalaman saya, sudah Bung Karno sampai Banti Pres itu panjang sekali. Ya. Tapi saya ini percaya pada karma ya. Saya mendampingi seorang Soekarno yang ditahan waktu itu selama 2 tahun. Kemudian putranya jadi presiden kelima, ya. Susunya menjadi ketua DPR. Azudaya juga bagian ya, berkah menjadi ketua MPR dan jadi Wanti Pres selama 10 tahun. Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Ya. Tapi semoga para hadirin yang hadir sekarang ini tetap meneruskan ya, posisi reformasi kepolisian ya, sebagai satu lembaga yang berdiri sendiri ya, karena saat Orde Baru kepolisian itu di bawah TNI saya alami waktu itu. Bagaimana maaf Pak Agung ya, kita ini dulu di Jambi itu saya menutup kasino ya, tapi tidak boleh sama Pangdam waktu itu ya. Tahu ya. Di Cirebon saya menangkap 50 kehidupan waktu itu, tapi juga waktu itu ya tidak dulu di bawah TNI ya. Jadi reformasi TNI ini satu hal yang memang ada di semua negara ya, bahwa lembaga TNI dan lembaga kepolisian memang tidak bisa disatukan ya. Ya saya bersyukur bahwa para sesepuh bangsa ini bisa merestui ya keberadaan TNI kepolisian sebagai lembaga-lembaga yang berdiri sendiri. Demikian yang saya sampaikan.